Merdeka! Merdeka! Ucapan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyatakan bahwa ada sekelompok warga Minang, Sumatera Barat yang dianggap menyudutkan dan saat ini menuai kontroversi. Ya, betul. Nah, merespon itu pemirsa, hari ini sekelompok warga Minang, Sumatera Barat melaporkan Puan ke Barreskrim Mabes Polri. Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani ke Barreskrim Mabes Polri. Puan dilaporkan atas ucapannya yang berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. PPMM menuding pernyataan Puan disebabkan karena PDI Perjuangan tidak pernah menang suara dalam setiap kontestasi politik di Sumatera Barat. PPMM pun memutuskan tetap menempuh jalur hukum, meskipun nantinya Puan Maharani meminta maaf kepada warga Sumatera Barat. Pilkada itu urusan politik, partai politik. Nah, sebenarnya substansi kalimat Puan itu tidak pengaruh terhadap pilkada. Cuma memang ingin memperkeruh suasana di ranah Minang yang mana kalau ditarik lagi, PDI Perjuangan tidak pernah bisa menang di Sumatera Barat. Jadi sehingga mungkin ada kekesalan. Timbullah kalimat semoga Provinsi Sumatera Barat bisa mendorong atau menjadikan negara Pancasila. Alat bukti kita ada flash disk yang mana rekaman dari suara Bu Puan di menit-menit 3 menit kita bawa suara dari YouTube. Yang kedua, screenshot dari beberapa media online terkait perkataannya kalimat semoga itu dan beberapa lampiran-lampiran lainnya. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi. Saat mengumumkan hasil rekomendasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang diusung PDIP, Puan sempat menyebut agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik karena dianggap menyakiti perasaan masyarakat Sumatera Barat. Tim TV One mengabarkan. Hari ini Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ke Barreskrim Mabes Polri. Ya, informasi terkininya pemirsa akan disampaikan oleh Maria Gerarda. Maria, silakan dengan laporan Anda. Baik, Andro, Tisa, dan juga pemirsa, betul sekali bahwa perwakilan dari warga di Minang, Sumatera Barat, sejak siang hari tadi mendatangi Barreskrim Polri untuk memberikan laporan mereka atas ucapan Puan yang diucapkan pada saat pengumuman Cagup dan Cawagup Sumatera Barat yang diusung oleh PDIP. Dan kami akan ajak Anda berbincang langsung kepada salah satu perwakilan, ini adalah Mas David dari Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang. Seperti apa sih Mas tadi sudah melaporkan kepada polisi, tanggapan polisi apakah ini akan dilanjutkan laporannya, apakah justru ditolak seperti itu? Ya, alhamdulillah polisi sangat baik terima kita seperti sesuai prosedur yang dia punya. Tapi terjadi dinamika berkembang terkait barang bukti yang kita lampirkan. Salah satu yang kita lampirkan adalah portal berita. Kita harus mendapatkan rekomendasi Dewan Pers sesuai dengan MOU Mabes Polri dengan Dewan Pers. Harus ada rekomendasi dari Dewan Pers terkait lampiran dari bukti yang pertama. Kita membawa 2 bukti, yaitu tadi screenshot dari portal berita. Yang kedua, kita dapat dari YouTube. Nah, dari YouTube itu yang kita sangat perdebatan di situ. Jadi dari YouTube itu menurut kita itu bisa sebagai bukti awalan untuk polisi menindaklanjuti menyidik selaku penyidik. Nah, tapi jawaban yang kita dapatkan bahwa ini belum masuk karena kalaupun mau yang dilaporkan adalah yang nyebarkan YouTube-nya. Saya kebetulan mengutip dari salah satu channel YouTube gorio.com. Nah, saya harus ngubungin Gorio dulu nih. Harus nanya Gorio dapat dari mana. Nah, kalau Gorio dapat dari si A dapat dari mana. Jadi saya seakan-akan jadi penyidik, diminta untuk menjadi penyidik. Nah, itulah kita agak perdebatan di situ sehingga laporan kita secara berat hati polisi itu tidak bisa menerima karena tidak ada unsur, tidak memenuhi unsur lah.
gitu. Jadi bisa dikatakan laporan dari sekelompok warga Minang ini kan ditolak oleh kepolisian. Kemudian apakah mungkin ada langkah yang akan ditempuh lainnya selain dari mengajukan laporan kepada Barreskrim Polri? Nah, saya baru menyadari ternyata petinggi-petinggi negara ini yang merasa tersinggung seperti Bung Fadlizon, Andre Rosade, Mardhani Alisera ternyata memang tidak mau melaporkan karena tahu sebabnya pasti nggak bakal diterima gitu loh. Nah, tapi saya sebagai anak bangsa yang taat hukum, saya coba, masa sih nggak diterima? Ternyata ya sama nasibnya gitu. Nah, adapun langkah-langkah politik yang kita akan tempuh adalah kita akan bersurat untuk melengkapi semua berkas-berkas untuk ke MKD secara politiknya, untuk meminta Majelis Kehormatan Dewan itu untuk memecat saudara Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Itu langkah selanjutnya. Kita tidak ada langkah untuk unjuk rasa, karena walaupun gejolak di masyarakat, udah bang demo aja. Tapi kita mementingkan keselamatan orang banyak, jangan sampai ada klaster-klaster baru di COVID ini gitu. Baik, Mike. Terima kasih banyak Mas David dan juga teman-teman sekalian. Dan pemirsa, demikianlah informasi dari pihak Persatuan Perhimpunan Mahasiswa di Minang. Kami kembalikan sementara ke Andro dan Tisa di studio.